perkenalan saya Sus. Perkenalkan nama saya Dawin dari SMK Mikael Sus. Nah, nggak apa pakai ini. Ya udah bahas. Pertanyaan pertama Sus. Namanya suster siapa? Suster Virgo Indrawati. Ya. Pekerjaan suster sekarang ya. Sekarang pekerjaannya menyusun sejarah provinsi kami Indonesia yang dimulai tahun 34. Saya sudah menyelesaikan sampai tahun 84, jadi sudah 50 tahun mengenai komunitas-komunitas kami yang ada di sini, plus terutama ketika awal kami kerja di Indonesia, masa-masa sulit itu, ketika itu ada masa Jepang dan sebagainya. Jadi saya menuliskan sejarah ini supaya nanti generasi muda yang berikutnya tahu bagaimana kongregasi penyelenggaraan ilahi ini berada di Indonesia dengan segala kesulitannya dan perkembangannya. Itu yang sedang saya tulis. Ya. Usianya suster sekarang? Usia saya 77 tahun. 77. 57 tahun di Biara. Ya. Pertanyaan pertama, Sus. Apa yang suster ketahui mengenai sejarah kongregasi PI? Maksudnya diketahui mengenai apa? Sejarahnya PI dari didirikannya apa? Ya, jadi tahun 34 itu saya tidak begitu hafal ya, beberapa suster Belanda ke sini. Nah, itu masa-masa sulit. Nah, kemudian pada tahun berapa itu kan kemudian Jepang datang. Nah, suster-suster Belanda itu kan yang disari Jepang. Itu sejauh saya masih ingat ya, sejarah itu mereka itu suruh kerja berat, jadi dinaikkan ke kereta api, dibawa, kalau tidak salah loh ya, Jakarta atau di mana. Nah, di situ mereka bekerja berat, harus mengurus apa, dijemur ya. Jadi saya ketika menulis sejarah itu sangat bersyukur kok bisa-bisanya begitu tangguh gitu loh, tidak dan terus, dan Jepang itu suruh mempekerjakan mereka dengan sangat gimana ya, sadis gitu loh ya. Terus ketika mereka dibawa kemana, dimasukkan dalam kereta api berjejal gitu ya, itu dalam perjalanan seperti itu, dan mereka tetap setia gitu ya. Itu maksud Jepang. Pertanyaan saja, bagaimana kepedulian masyarakat sekitar tentang kongregasi PI? Kepedulian maksudnya? Kepedulian maksudnya kayak masyarakat kayak gimana sama kongregasi ini? Sebetulnya masyarakat ketika saya karena saya di asrama Bandung ya. Iya. Pada masa muda itu di Bandung, masih SMP, saya merasa masyarakat sangat menerima, sangat senang ada suster-suster penyelenggaraan ilahi ya. Dan dengan karya-karya penyelenggaraan ini bukan hanya di bidang pendidikan, meskipun di Bandung misalnya ya, kami kan punya juga di Tasik. Nah, di Tasik itu mereka itu seperti Suster Alberta misalnya tuh ya, masuk ke pelosok-pelosok, pemulai. Jadi PI itu bukan hanya di pendidikan, tapi banyak karya. Nah, yang saya baca itu bagaimana sukarnya, tetapi juga bagaimana mereka sungguh-sungguh masuk ke desa-desa untuk membantu masyarakat desa yang masih terbelakang. Jadi belajar menjahit dan macam-macam gitu ya. Itu yang saya lihat di Tasik, tetapi juga di daerah lain juga ya. Daerah lain juga mereka terus berusaha supaya masyarakat ini, terutama yang kurang pendidikan atau itu benar-benar dibantu gitu ya. Itu yang Nah, di Jakarta memang mendirikan sekolah-sekolah gitu ya. Nah, mulai di Bandung itu sekolah, termasuk saya juga di asrama Bandung, SMP-nya itu ya. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Sus. Hal-hal apa yang bisa dikembangkan dari kongregasi PI agar bisa lebih menarik lagi? Menurut saya sekarang kongregasi PI ini, terutama yang muda-muda ya, harus ikut bersama dengan sekarang ini kan
dengan apa namanya bersama-sama dengan umat paroki itu, terutama dengan muda-muda itu antar agama seperti itu. Waktu saya juga itu dulu masih juga begitu ya. Jadi hubungan antar agama seperti sekarang diteruskan oleh suster, terutama oleh suster Teresiani dan suster Kurnia. Jadi pertemuan antar agama jadi masuk ke dalam masyarakat sungguh-sungguh, tidak hanya memikirkan yayasan-yayasan sendiri pendidikan, tetapi juga masuk di dalam situasi sesuai dengan yang sekarang ini berada. Itu yang saya rasa itu menarik untuk orang-orang muda ya. Dan menurut saya bagus sekali bahwa Indonesia menunjukkan keanekaragaman bukan hanya dalam hal suku, tetapi juga keanekaragaman toleransi. Itu yang saya rasa sangat bagus itu ya. Pertanyaan terakhir, Sis. Apa pesan-pesan suster untuk masyarakat Indonesia agar warisan sejarah dan budaya dapat terus dilestarikan? Saya rasa masyarakat Indonesia juga seperti Indonesia ini sekarang perlu mempunyai wawasan yang luas, terutama dalam hal hidup bermasyarakat ya. Tidak, sekarang ini kan di Indonesia sangat maaf kalau saya menyinggung mengenai Islamisasi itu ya. Sekarang itu kan kelihatan sekali gitu ya. Di sini di sini kan saya tidak tahu di Bandung, tapi yang saya tahu di Semarang ini, khususnya juga di paroki ini, menunjukkan bagaimana kita bisa hidup bersama ya, bukan hanya dengan Muslim. Waktu Natal ini kami Natal bersama Hindu, Buddha datang ke sini, dan itu bagi saya menjadi contoh bahwa Indonesia itu sebetulnya bangsa yang terdiri dari berbagai suku dan agama, bagaimana bisa hidup rukun bersama dan membangun Indonesia. Itu yang sebetulnya sayangnya sekarang ini rupa-rupanya yang kita dengan istilah kadrun itu sekarang sangat kuat ini kalau saya melihat terutama saya lihat dari itu ya, dari WA itu sangat disayangkan menurut saya. Tetapi di sini kita memberi contoh, saya tahu dari paroki sini bagaimana hidup bersama ya. Saya juga punya banyak teman-teman Muslim karena ketika saya di Kebondalan dengan Romo Budi, saya juga banyak dengan saudara-saudari Muslim itu ketika saya di Kebondalan gitu ya. Jadi diteruskan, saya sangat bagus. Sudah, Sis. Terima kasih, Sis.